sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji Tuhan. Tentunya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami juga ucapkan selamat melayani Tuhan beserta saudaraku. Sekarang kita akan membuka hati jiwa kita kepada Tuhan. Namun ada baiknya kita awali dengan penyerahan diri. Mari saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, saatnya kita menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita disuguhkan sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa Tuhan agung, semarak kemuliaannya, dan semua sujud tunduk sambil memuliakan, dan kita pun turut di dalamnya. Lihatlah semua ciptaan itu, lihatlah bintang-bintang, bulan dan matahari. Sekarang kita puji dan kita katakan, bila kulihat bintang gemerlapan, semoga berkenan untuk kita bersatu. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riung ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Allah Maha Besar, Allah sungguh ajaib. Allah mencipta segala-galanya untuk kita nikmati. Maka dari itu kita harus sujud dan memuliakan namanya setiap saat. Dan itulah hari ini, hari sukacita bagi memuliakan namanya. Ya Tuhanku, tak bila Engkau pemberianmu dalam meneris, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra darahmu yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku.
Ya, Tuhan sungguh besar, Allah ajaib dan sangat luar biasa. Kita serahkan tubuh kita, hidup kita kepadanya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Tahu jamita di minggu kantate sadarion. Hobartu almanakta HKBP. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22, diawali dari ayat 26 sampai ayat 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak kecil, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Kantate, tepatnya hari ini tanggal 28 April atau penghujung April tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan selamat memuji Tuhan, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat orang menangis, atau melihat orang merintih, atau melihat orang sampai mencucurkan air mata? Satu hari tiada henti-hentinya dia menangis. Pernahkah saudara melihat orang yang meratapi kehidupannya, meratapi masa lalunya? Saya pastikan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Namun dipastikan juga setiap orang pasti punya pengalaman yang pahit, pengalaman yang sangat mengesankan, pengalaman yang menyakitkan. Bahkan liku-liku kehidupannya sering ditandai dengan penderitaan, pesakitan, bahkan sampai tidak bisa dia tidur. Sekarang pertanyaan lagi, ketika ada pergumulan kita hadapi, ketika ada masalah besar sedang kita hadapi, apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Adakah saudara mencoba hal-hal yang baru mengatasi persoalan hidup, mengatasi sakitnya pengalaman, atau ingin mengobati luka-luka dalam tubuh kita? Saudara, tipikal orang-orang hebat, orang-orang beriman yang mampu mengatasi segala masalah adalah termasuk orang-orang pilihan Tuhan
yang menjadi hamba-hambanya dan bersekukuh mampu bertahan sampai akhir hidupnya. Iman kunci keberhasilan yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Segala tantangan maupun aral maupun persoalan besar yang dihadapinya, dia anggap seperti sebuah kerikil-kerikil kecil yang siap untuk dijajaki dan siap untuk dilewati. Ia tidak pernah mengambil kata putus asa, tidak pernah menjauh dari Tuhan, tapi ia berusaha menyelesaikan, bahkan menghancurkan permasalahan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Tersebutlah salah satu pemazmur yang kita kagumi, saya juga mengaguminya, adalah Daud atau David di Bibeltai. Daud sangat mengesankan. Pada masa mudanya saja, dia sangat dibanggakan oleh umat Israel. Dan bukan hanya itu, dia juga dikagumi para pembesar-pembesar dan raja-raja waktu itu, karena sikapnya, karakternya, keberaniannya, keperkasaannya, dan dia seorang yang patriot, senang dan mampu, bahkan siap berjuang apa saja. Lebih dari itu, ketahuilah, Daud disayangi Tuhan karena Daud selalu taat, setia, dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Namun, di balik semua kesuksesannya di masa mudanya sebagai orang-orang yang dikasihi umat Israel, apalagi ketika dia berhasil menumbangkan panglima besar dari Filistin, Goliat, ia sangat tenar, ia dianggap hebat, dia pahlawan. Tapi ketika dia meraih gelar-gelar itu, dia pun mendapat tantangan besar ketika banyak orang dan para raja, bahkan Saul, membencinya dan ingin membunuhnya. Mengapa? Karena tampak-tampaknya bangsa itu semakin melihat bahwa mereka akan menjadi pengikut dari Daud. Maka raja-raja, khususnya Israel, Filistin, pembesar-pembesar merasa kecil hati, dan mereka menganggap mereka akan semakin kecil, dan pasukan atau pengikut dari Daud semakin besar. Wah, ini tantangan, harus kita selesaikan dia. Maka dia pun hendak dibunuh. Tapi Tuhan selalu menyertainya. Pada perjalanan hidupnya, sesuai dengan khotbah ini, Daud merasa sedih. Mengapa? Terlalu banyak derita dialaminya. Bahkan ia mengalami pesakitan. Ia mengalami trauma, diusir, dihina, dikejar, ya banyak lain yang lain. Dalam khotbah ini, ia sebenarnya berseru pada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan agar dia selamat keluar dari penderitaan, pergumulan yang sedang dialami. Dalam beberapa penjelasan buku teolog lain, mazmur ini sering disebut sebagai mazmur ratapan atau juga mazmur salib. Mengapa? Karena di dalamnya terlihat pemazmur merintih, menangis, mengangguk bobar tu debata. Buasa pasobuo mawale debata. Ali debata unak pasobua wasiroham diau. Dia menangis, memohon pertolongan, bagaikan ia memikul salib besar. Ya, bagaikan ia sedang membawa dan terlibat dengan sebuah masalah besar dan ingin keluar. Paling tidak dia mampu untuk membawa beban itu, kemudian menghempaskannya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolongnya. Saudaraku,
ada bagian-bagian penting dari khotbah ini untuk kita camkan dan untuk kita renungkan serta kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Pertama, teruslah berserah diri kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa ketika mengalami pergumulan atau masalah besar. Serahkanlah kepada Yesus, Juru Selamat kita. Dia akan setia bersama kita. Rendahkan hatimu di hadapannya. Dan ingatlah bahwa saudara akan senantiasa menyatu dengannya. Tidak ada kata mustahil bersama Tuhan. Tapi ketika kita yakini Tuhan ada di sisi kita, kita akan diselamatkan olehnya. Bersujudlah saat ini. Di Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Hatimu, jiwamu, bukan soal nyanyiannya saja. Hatimu baru, jiwamu, imanmu senantiasa dibaharui Roh Kudus. Ketika kita menyatukan itu semua dengan visi yang sama, menyatu dengan firman Tuhan, doa dan nyanyian, kita akan merasakan kesegaran jiwa. Hingga ke ujung bumi jangan pernah takut. Hingga anak cucumu beritahukanlah Tuhan baik, Tuhan amat luar biasa dan sungguh luar biasa. Percayalah kepada Tuhan di Minggu Kantate ini, mengingatkan kita bersama-sama hari ini dengan tema orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Jika saudara mencari Tuhan, jangan biarkan puji namanya Tuhan yang harus dipuji, disembah. Nama ngadului Jehovah, nama uso-uso di bana Roma, alehub dipuji guana debata. Mara di amanginan, saudara setuju dan siap memuji muliakan Tuhan? Selamat Minggu Kantate. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami kepada Tuhan. Di minggu yang kudus, Minggu Kantate, kami terus mencari-Mu, memuji muliakan Engkau, menyanyikan pujian, hati yang baru, iman yang kokoh kepada Tuhan, ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, bahagia dalam Tuhan.